You gonna leave me hanging? No, Chef. Then come over here. Raffi kisih mulai. Udah nggak ada harapan lagi buat kamu, Raffi. Waktu masak kalian 60 menit, dimulai dari sekarang. Dengan waktu 60 menit, 3 kontestan harus memasak hidangan terbaiknya agar tetap bertahan di Galeri MasterChef Indonesia. Untuk pressure saya pertama kali dan langsung duplicate dish, rasanya itu bener-bener gak nyangka banget. Awal tuh aku ekspektasi besar banget sih sama kamu. Tapi kecewa sih karena kok tiba-tiba kamu bisa masuk pressure test gitu. Dalam waktu 60 menit yang diberikan, aku langsung potong-potong burung merpatinya untuk mendapatkan bagian paha sama dada yang cantik. Ternyata motong-motong burung merpati lebih gampang daripada file ikan. Pertama-tama saya akan melakukan filet burung dara, saya lepaskan pahanya, kanan kiri dan juga dadanya saya pisahkan. Ayo Pak Made. Pak Made, kok kayak santai banget gitu sih? Takut nggak kelar tahu. Ayo cepetan masaknya. Pak Made itu awal-awal malah ngerjain sesuatu yang bisa dikerjain agak nanti. Jadi aku agak meragukan Pak Made itu sebenarnya merhatiin nggak sih? Duplikat dish kali ini sangat susah ya. Selain rasanya harus sama, platingannya pun harus persis sama. Kalau aku yang masak dalam waktu 60 menit, aku yakin sih bisa. Karena Chef Arnold tuh ngejelasinnya pelan-pelan, cuman kena poinnya. Setelah saya perhatikan dan saya pelajari, saya sih percaya diri kalau saya bisa menduplikasikannya ya. Jadi saya cukup percaya diri untuk itu. Cukup sulit, cukup complicated, karena dengan cara deboarding ya, juga time managementnya untuk waktunya juga, kita harus multitasking, ya itu menurut saya juga adalah bukan hal yang sangat mudah. Waktu 60 menit tuh sebenarnya, wah itu sih benar-benar harus satset banget. Jadi ya udah, bismillah. Aku pertama kali ngolah merpati sih, dan pertama kali juga ngolah. Tadi aku ngicipin hasil punyanya Chef Arnold, enak sih. Jadi aku harus bisa bikin yang persis enaknya kayak gitu juga. Burung merpati, burung dara. Apa ya? Apa, Chef Juna? Harus hati-hati, kalau nggak nanti kepotong berdarah. Benar. Ya, burung darahnya ini sebenarnya burung darah sama beet itu sudah kombinasi yang biasa, tapi kan dibikin sedikit berbeda. It's always been Lebih- a nice combination ya, beetroot or very dark mushrooms yang earthy, yang deep. Gimana tadi Chef Juna, Chef Renata? It's a nice appetizer Yeah, ya. it's a nice. Very nice appetizer. I would say it's a finesse kind of flavor ya. Jadi nggak bisa cara kerjanya tuh nggak bisa gerabak-gerubuk. Everything nggak has bisa. to be very smooth. Smooth, Ya, Karena selain- sebenarnya kondimennya like butter. very light, Ya. tapi emang tujuannya untuk mengcomplement the flavor of the pigeon itself. Ya. Tuh. Alvin gampang panik. Kalau dia sekalinya hilang fokus, he's going home. He's going home today. Pak Made juga. He's too old for that. Pak Made, I think it's time for you to go home because you're too old for this, man. Saya yang layak untuk lolos. Saya orangnya. Gak bisa ngalahin tuh semua tuh yang masukin tuh, saya ambil. Ya Mi ya, ntar masak di bawah ya gantian ya. Saya kira ini perlu teknik-teknik memasak ya. Jadi siapapun, ini menurut saya sih, saya lebih paham.
Saya kira si Raffi agak lumayan paham ya. Raffi. Saya mengolah merpati sama prosesnya mengolah ayam, cuma ini lebih unik dan fresh. Sejauh ini aman sih, cuman waktunya oke lah, bisa kekejar dikit. Aish. Menurut aku di antara aku, Raffi sama Pak Made, saingan yang paling berat Raffi sih. Karena ya this kind of his comfort zone dish. Jadi ya oke lah. Di sisa waktu yang ada, saya mulai memanggang daging bagian paha dari burung dara itu. Ke Pak Made dia bilang sih seharusnya tidak terlalu sulit. Hanya saja time management. Benar. So I guess we'll see ya. Alfian juga bilang yang sama. Dia bilang terlihat simpel tapi sebenarnya tricky. Banyak yang bisa salah kalau ada salah step ya. Oke, waktunya tidak banyak. Mari kita lihat. Alright, pressure test kalian waktunya tinggal 30 detik. Waktu udah mau habis dan Raffi baru plating. Kayaknya balas sampingnya ketinggalan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Alfian. Orang pertama yang dipanggil, aku pede sama hasilnya. Semoga emang bener-bener enak di mata juri. Semoga masakannya Alfian rasanya enak dan juri pasti suka. Alfian, lo bilang kesulitannya itu di time management sama harus multitasking. Gue setuju sama lo. Kalau dari saya ini dibandingkan dengan yang saya cicipi dari hidangan Chef Arnold langsung, ini sausnya masih belum termasak dengan baik, ya, masih terlalu encer. Ya chef, saus balsamico emang kurang kerejus jadi agak cair, makanya pas aku naruhnya itu agak numpah gitu, jadi kebanyakan. It's a very good job ya, kalian semua boleh dibilang selesai, bagus dalam 60 menit. Cuman di sini kita tentunya akan mencari siapa yang terbaik. Ya chef. Oke. Bisa ngelewatin challenge sesulit ini dalam waktu 60 menit dan aku bisa selesai, itu udah suatu kebanggaan tersendiri sih buat aku. Oke, kita nggak usah ngomong dari plating. Mungkin dari kerapihan ya. Dari kamu motong kaki burung darahnya itu, ya kan? Bisa kelihatan bagian ujungnya udah patah. Harus hati-hati. Kayaknya itu patah gara-gara panik sih si Alfian tuh. Waktu kita masak beetrootnya untuk garnish itu, kamu terlalu lama. Ya. Di sausnya terlalu pekat juga waktu itu. Untuk beetroot dengan agarnya itu,
bisa diemulsifikasi lebih baik lagi ya dengan temperatur yang baik. Kalau nggak ini udah ngeset jadi kayak gel. Tingkat masak burung darahnya, smoky-nya pun juga dapat, which is nice. Seasoning bisa tambahin lagi. A bit too much hoisin. Hoisin sauce. It's a good thing kamu selesai. Thank you, Chef. Di sini hanya flavor. Yes. Mungkin karena ada beberapa saus yang tidak ke reduce down dengan baik atau tidak teremulsify sebagaimana seharusnya. Jadi memang dari fluid gelnya sampai the glaze itu rasa asamnya, manisnya, umaminya itu masih sedikit kurang. Sama hati-hati sama kematangan dadanya, itu borderline ya. Yes. It's hampir, almost, bahkan sedikit overcooked. Iyalah chef, kalau hampir overcook, orang dia habis di-grill di pan fry. Ya chef, maaf soalnya tadi aku bener-bener panik burungku bakal nggak mateng, jadi daripada nggak mateng mending overcook. Thank you, Alfian. Thank you, Chef. Ngedenger komentar juri tentang makanan Alfian, menurut aku dia oke. Tapi semoga aja ada yang lebih buruk dari dia. Saya pede nggak pede, saya maju aja ke depan karena ini adalah suatu tekad saya di tempat ini. Oke, ini sausnya sedikit terlalu kerijusnya terlalu banyak ya Pak Made. Mana sausnya? Ini kerijus. Bawang merahnya, shallotnya ya kan, dengan balsamic dan lain-lain jadi kering. Balsamicnya kentelan. Sulit Pak Made. Lumayan perlu ketelitian. Kalau nggak teliti, bisa lupa semuanya. Pak Made ini sebenarnya aromatik di rempahnya itu lumayan kerasa di sausnya. Cuman sayang sekali dengan bawang merah yang dimasak dengan balsamic dan juga brown sugar itu terlalu terreduce, terlalu pekat jadinya ya. Jadi sedikit nggak balance karena rasanya itu juga nggak ada asam, acidity, sangat manis saja ya. Karena Pak Made nggak ngikutin stepnya dengan baik, akhirnya semua rasanya manis. Tingkat kematangan burung darah bisa lebih baik lagi, tapi ini masih oke ya. Seasoning juga pas. Cuman sayang sekali lagi dari textural sauce yang berbeda-beda ini belum bisa menjadi satu karena terlalu pekat semuanya jadi. Ya, makasih, harus Chef. hati-hati. Pak Made setuju untuk si reduction-nya ini ya, ini terlalu reduce. Jadi bisa dilihat yang seharusnya dia bentuknya glaze, dia sudah menjadi paste kembali. Dan itu kalau dimakan sudah pasti rasanya akan too much, jadi too salty, terlalu strong. Padahal kalau sudah over reduce bisa kasih air sedikit saja. That will solve the problem. Ya, siap, ya. Makasih, Chef. Wah, sausnya rupanya kekentalan. Saya lupa naruhin air. Ini Pak Made, akibatnya gara-gara kamu lebih sibuk ngipasi itu daripada melihat Chef Arnold masak. Kematangan burung darahnya oke, tapi hati-hati di bagian kulitnya, dia harus benar-benar terrender dengan baik. Ya, siap. Karena bagian kulitnya di sini masih chewy. Siap, makasih. Harusnya sih lebih lama di rendernya agar burungnya lebih perfect lagi. Smokiness-nya bagus ya. Tentu saja smokiness-nya bagus karena saya ahlinya kipas-kipas. Di sini yang sudah dibahas reduction-nya itu sudah menggumpal ya, sehingga tekstur daripada bawangnya atau shells-nya juga menjadi benyek. Itu yang sangat disayangkan. Sama kalau kita lihat dari duplicate dish, di sini yang masih kurang dari quantity adalah beetroot yang digulungnya itu. Ada tapi kurang. Kayaknya beetrootnya saya bikin banyak, kok dibilang kurang. Thank you, Pak. Makasih, Chef.
Loh, saus glaze-nya mana? Yang apa, Abang? Lupa glaze chef. Nggak bikin? Saya udah bikin, cuma lupa di glaze aja. Saya taruhin. Oh, damn. Aduh chef, sumpah. Saya lupa banget taruh tuh balsamic glaze-nya sama shallots-nya. Jadi lupa taruh di piring? Iya, baru saya taruh di situ doang. Waktunya udah habis, saya juga pecah. Jadi lupa atau waktunya habis? Lupa. Itu udah jadi, sausnya udah jadi chef. Iya, saya lihat ada shallotnya juga kan? Shallotnya juga ada. Shallotnya juga nggak ditaruh. Ada di bench kamu tadi. Aduh Raffi, gimana sih kamu tuh? Sesuatu yang penting kayak gitu kamu bisa lupa. Gak ada harapan kamu itu Raffi. Kok masih tetap kayak gini aja kamu masak? Loh, tingkat kematangannya bagus sekali itu. Bagus banget. Very nice. Perfectly cooked. Perfectly cooked. Percuma banget Raffi, walaupun kematangan pigeon kamu oke, tapi yang lain kamu miss. Dan kamu lupain itu di plate. Gimana dishnya bisa bagus? Fluid gelnya udah di blend? Udah chef. Tapi waktu kamu sebelum blend udah mulai set? Udah mulai set. Tapi nggak banyak kan? Agak menggumpal di bawah. Kemudian saya... Masih hangat berarti? Masih sedikit hangat chef. Oke, Raffi, good news and bad news ya. Good news, pigeonnya perfectly cooked, matang dengan sempurna. Bagian kulitnya terrender dengan baik, dan rasa smokiness-nya itu paling keluar. The pigeon is beautiful, but where is the glaze? Forget about it, chef. Lupa untuk ditaruh di plate. One condiment. Shallots dan balsamic. That's the bad news ya. Balsamic glaze itu sangat penting di hidangan ini. It's the thing that cuts down the gaminess, the earthiness of everything. Iya, ya. Kesalahanmu ini fatal pol loh, Raf. Meskipun semuanya enak, tapi kalau nggak ada bumbunya, gimana mau bisa balance? Ya susah ya. Seasoning is good, smokiness dapat, tingkat kematangan sangat bagus. Kita potong sangat benar-benar terlihat. Ya karena memang kalau pigeon, game meats itu medium rare udah paling bagus ya, medium rare bahkan. And you got it right. Walaupun lupa, tapi jangan meragukan tingkat kematangan daging saya, chef. Karena itu pasti bagus. Di sini juga plum termasak dengan baik, tidak mengurangi rasa dari plumnya sendiri. Ya. Jadi kekurangannya memang di shallot. Dari bawang merahnya kecil itu. Oke Raffi, silakan kembali ke bench. Oke chef, saya bakal terima baik-baik evaluasinya dan saya tidak akan mengulanginya lagi untuk di challenge berikutnya. Oke, kalian telah menyelesaikan duplikasi hidangan dari saya. Congratulations. Saatnya untuk kita berdeliberasi dan menentukan siapa saja di antara kalian yang akan pulang. Raffi kayaknya bakal pulang. Karena ini duplicate dish dan ini kompetisi. Alfian, Ya, gimana? Chef. Sulit? Sulit, Chef. Pak Made? Cukup sulit. Raffi? It's complicated, chef. Oke. It's not perfect. Dari kalian bertiga. Mendekati pun juga mungkin sedikit jauh. Jadi kita menilainya dari overall dish, setiap komponen, setiap elemen, dan juga flavor, dan juga tingkat kematangan. Orang pertama yang akan meninggalkan galeri. Mohon maaf sekali. Pak Made. Ya, makasih, chef. Mohon maaf Pak Made. Secara overall hidangannya, dari balsamic glaze, dari bawang merahnya, dari beetrootnya, dan juga rasa dari sausnya sendiri itu sangat terlalu pekat
Ya. di mana jauh melenceng dari hidangannya sudah dicontoh. Ya. Oke, jadi Pak Made mohon maaf. Ya. Pak Made harus meninggalkan galeri dan juga kompetisi. Terima kasih. Thank you Pak Made. Saya terima kasih buat Chef Arnold dan Chef Renata dan juga Juna bahwa saya diberikan kesempatan yang saya sudah tua ini diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Dan terima kasih apa yang sudah diberikan kepada saya. Semoga semuanya akan menjadi MasterChef Indonesia tetap jaya. Itu harapan saya. Thank you. Thank you. Di sini aku bener-bener sedih banget. Semangat Pak Made, jangan berhenti memasak. Dan bergabung dengan teman-temannya di atas. Alfian. Iki chef. Raffi iki sing mulai. Udah nggak ada harapan lagi buat kamu Raffi. Thank you for cooking nice breast. Sayangnya hidangan kamu masih kurang. Perfectly cooked ya, sangat disayangkan. Game meat itu yang sangat di-value adalah tingkat kematangan daripada dagingnya. So, tingkat kematangan kamu yang paling baik. Maka dari itu, kamu juga masih aman. Listen, it's not easy ya untuk kami memulangkan Pak Made karena kamu pun masih kurang lengkap.